Langsung mau dijawab Ustaz Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama saking Bapak Zainal. Bapak Zainal Bapak Muslim? Oh, bukan Muslim jadi ya? Oh, Muslim. Pertanyaan pertama, apakah harus macet? Kalau pertanyaannya dipotong di situ, jawabannya tidak harus. Tetapi jawaban itu menjadi keliru akhirnya. Karena begini, yang membuat macet itu justru aturan bank sendiri. Kita pengennya tidak macet, tapi kita pengennya hanya membayar pokok saja tanpa bunga, tapi lancar. Tetapi sistem bank tidak mengizinkan itu terjadi. Penghapusan bunga hanya diberikan bagi mereka yang masuk kategori macet. Bahasa bank call 5. Pernah dengar istilah call 1, call 2, call 3, call 4, call 5? Nek brokoli ngetos? Jadi call 1 itu lancar, call 2 itu nunggak 2 bulan, bahasanya gitu. Call 3, call 4 mundak 1 bulan 1 bulan, dan call 5 itu terakhir. Tidak ada call 6 itu nggak ada. Call 5 artinya macet. Mereka yang diberikan penghapusan bunga harus syaratnya harus sudah masuk call 5. Itulah menjadi jawabannya, berarti harus macet karena harus bayar tanpa bunga. Itu jawabannya. Kenapa harus macet? Karena kita pengen bayar tanpa bunga. Kenapa nggak dibikin lancar? Karena kalau lancar kita bayar bunga. Itu problemnya di situ. Kemudian begini, bagaimana dengan pendapat yang lain, Pak? Kami pernah mendengar, misalkan ya, dengan pernah mendengar di luar sana ada namanya rawat jalan, ada namanya rawat inap, ada namanya amputasi. Pernah dengar? Jadi kalau rawat jalan itu maksudnya bayar saja, tapi jangan nambah utang, gitu rawat jalan kata beliau. Rawat inap, hentikan saja macetkan gitu. Amputasi, jualkan aset, tutup hutangnya, itu amputasi. Kami tidak sependapat dengan itu, meskipun kami menghargainya. Bagi kami tidak ada rawat-rawatan, di rumah sakit. Ono nih dalam bahasa kita, tobat opora gelem tobat. Nek tobat leren, ora gelem tobat, lanjutkan. Mboten mawon sederhana. Orang pengen tobat terus noleng ngangsur. Nek tobat leren no sakniki. Hanya itu pilihannya. Sehingga adanya tobat atau tidak mau bertobat. Sehingga nggak ada namanya rawat jalan, rawat inap ataupun amputasi. Kami tidak menyetujui atau tidak merekomendasikan itu. Bagi kami berhentilah bayar pokoknya saja tanpa bayar bunganya. Kita clear, Pak? Oleh karena itu berarti kesimpulannya adalah kartu kredit hentikan semuanya. Sudah berhenti memang ya. Karena bukan masalah akidah, bukan masalah riba, tapi karena nggak punya uang ya. Iya, itu karena Allah yang bantu. Berterima kasihlah ke Allah sehingga tidak mampu bayar, sehingga jenengan punya tenaga untuk hadir di majelis ini. Oleh karena itu disempurnakan, dan yang lainnya yang lancar tadi hentikan seketika. Tetapi menghentikannya harus dengan adab dan ilmu. Ojo waton. Kita muslim, kita harus menjaga kehormatan. Caranya adalah yang lancar tadi buat surat permohonan, isinya adalah minta keringanan penghapusan bunga, denda dan ongkos lainnya. Dalam bahasa bank namanya BDO. Kemudian minta keringanan untuk mencicil pokoknya tanpa bunga. Surat itu kirimkan ke bank yang terkait, tembuskan ke OJK.
Jika banknya adalah syariah, tembuskan juga ke MUI. Surat itu biasa kami buatkan. Yang kami butuhkan adalah KTP yang atas nama siapa, banknya unit mana. Serahkan data itu ke kami, biar kami yang membuatkan suratnya. Tim kami sudah sangat terbiasa dengan itu. Serahkan saja datanya, biar kami yang membuatkan suratnya. Selebihnya nanti akan kami dampingi surat menyuratnya itu sampai terjadi deal mencicil tanpa bunga, insya Allah. Untuk yang kartu kredit ada bonus informasi, yaitu semua kartu kredit itu bisa dilunasi di bawah pokok. Contoh, kartu kredit senilai 50 juta bisa lo dilunasi di bawah 25 juta. Informasi ini khusus hanya untuk kartu kredit, untuk KTA. Tahu KTA? Kredit? Apa? Sehingga untuk kartu kredit dan KTA itu jauh lebih mudah dalam negosiasi. Yang dibutuhkan hanyalah sabar dan iman. Sabar menerima tekanan, tapi tenanglah, jenengan cukup dengan iman, tidak perlu khawatir. Karena kartu kredit dan KTA tidak mungkin ada lelang, tidak mungkin ada kasus hukum, karena bukan pidana. Tapi untuk yang jaminan sertifikat, kita harus lebih profesional, lebih hati-hati, karena ancamannya adalah lelang. Teman-teman yang tadi cerita di sini sudah diplang itu setahun, sudah plang ditutup masih dipilok gitu ya. Bahkan yang sekarang ini naik mobil itu dulu dipilok harganya. Sampai sekarang pilotnya masih ada, nggak dihapus sama dia. Itu dulu beliau itu tukang pilok, saya dipilok ganti. Dulu pilok banyak rumah, rasanya biasa. Saya dipilok sekali bae, ratapan. Morone wong tuane, morone mertuane bingung gitu saya. Dibales sekali saja bingung. Tapi menghasilkan pertobatan nasuha, tobat yang benar-benar. Alhamdulillah. Maka dari itu untuk yang jaminan sertifikat harus hati-hati, kita harus perlakukan dengan profesional. Kami dalam rekod kami atau statistik kami, semua lelang yang dialami oleh jamaah kami hari ini, statistik kami 100% bisa kami batalkan. Hari ini loh ya, nggak tahu nanti apakah bisa tercoreng rekor itu apa tidak, saya nggak tahu. Tapi sampai detik ini semua lelang yang dilakukan oleh bank bisa kami batalkan. Maksudnya nggak jadi lelang, dilelang tapi nggak laku, dilelang tapi batal. Kemarin ada gugatan sederhana, malah disengeni oleh hakim kita nih. Ada gugatan ke bank, ke pengadilan, banknya malah disengeni oleh hakim. Ngomong sampai tahun 2027 sudah bakal rampung iki. Urusan Chile ada 2027 sebenarnya. Artinya Allah Maha Kuasa. Dan itu perlakuan teknis Pak. Tetapi untuk ibadahnya itu adalah kuncinya. Karena lelang atau tidak lelang, Allah yang menghendakinya. Laku atau tidak laku lelang itu, Allah pula yang menghendakinya. Kami boleh hari ini berbangga hati bahwa semua lelang bisa terbatalkan. Tapi itu tidak jaminan. Kalau Allah menghendaki lelang itu berhasil, ya berhasil. Kami bukan siapa-siapa. Rekor itu rekor yang Allah berikan dan bisa tercoreng kapan saja. Oleh karena itu kami memberikan saran ke kita semua, kalau itu jaminannya sertifikat, profesional lah. Nanti kami dampingi insya Allah. Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Bu Lilik ya. Ibadah kita naik turun, gitu Bu. Piye supayane iman itu tetap gaspol. Sebenarnya iman naik turun itu wajar Bu. Dan itu dialami tidak hanya kita, tapi di era para sahabat juga. Sehingga pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Rasulullah. Jawaban baginda Rasul, untuk bisa mempertahankan iman supaya di level atas, maka perbanyaklah membaca kalimat tahlil
yaitu la ilaha illallah. Lakukan itu tiap hari sampai berkali-kali, maka insya Allah kita akan terbantu. Iman itu dalam posisi gas terus. Coba diamalkan ya. Itu bicara sanad keilmuan. Kalau bicara akal, bagaimana supaya bisa bangun malam, supaya tidak malas, saya sarankan begini Bu. Ini sanad keilmuan juga. Jenengan tahu pelacur? Pelacur tahu? Saya pernah ketemu Bu. Waduh, kita cuma gaya juga. Pernah ketemu cuma apa? Kami pernah pulang dari Jogja ke Kendal, karena rumah kami di Kendal, Jawa Tengah. Kami melewati kota Semarang waktu itu, karena saya nggak berani lewat jalan tembus lewat hutan, saya nggak berani. Jadi saya lewatnya Semarang. Di daerah terminal, daerah Semarang, jam 1 malam saya lewat pakai motor waktu itu. Ada perempuan di seberang terminal, jadi terminal sebelah kanan, dia di sebelah kiri jalan. Itu dari jauh tuh awe-awe, ngepas awe-awe. Saya pikir ada orang ketinggalan bis. Saya pikir, oh coba saya bantu. Rating saya kiri. Begitu dekat loh, kok dubur temen roke. Kok bedaannya kuandel, mesam-mesem ini. Waduh, nggak jadi rating saya 14. Tapi ada ilmu di situ. Maka perhatikan, mereka yang hanya demi uang saja, yang haram jalannya, rela loh bangun jam 1 malam di pinggir jalan dengan pakaian yang sangat minim demi rupiah yang sangat sedikit, dan itu haram. Jenengan demi utang lunas banyak di dalam kamar jenengan kan anget toh, masih begitu pakaiannya gelumput orang terus minim. Mosok gak iso tangi, kalah kalau begenggek kalau pelacur. Maka nanti jenengan pengen semangat anggone tangi bengi, cari fotonya pelacur, tempel di kamar. Ojo nganti kalah kalau kuwi. Mosok kalah karo pelacur, bayaran ini 100.000, 200.000, kita ratusan juta. Mosok kalah sama dia. Di pinggir jalan pendek roknya, berani dia. Laku nggak laku dia nggak tahu laku apa tidak. Demi uang loh, nggak seberapa berani dia. Mosok kita yang di jalan Allah yang hak, yang pahalanya besar, utang bisa lunas, nggak bangun. Itu secara akal ya. Untuk mencarikan semangat itu harapan dibangun. Jangan kalah dengan mereka yang berbuat dolim atau berbuat maksiat. Kalau mereka saja mampu, kita harusnya lebih mampu dari itu. Tapi jangan maksa Bu. Misalkan ada kegiatan di siang hari, terus bangun malam, sehingga kegiatan di siang hari terganggu, kami tidak rekomendasikan. Kalau memang tidak bisa bangun malam, nanti tambal dengan amalan lain di siang hari. Karena amal itu banyak pilihannya. Meskipun bangun malam itu disarankan dan diutamakan, bukan berarti satu-satunya amal. Ada pilihan amal lain yang bisa dikerjakan. Dan sungguh tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, derajatnya sangatlah tinggi. Kalau memang tidak diberi kesempatan bangun malam, ikhlaskanlah. Carilah pahala lain di luar itu yang sekiranya tidak mengganggu kehidupan panjenengan atau aktivitasnya itu. Gini. Terus kemudian yang kedua, ada ATM yang ditahan oleh pihak DPR, gitu. Beberapa kali ada yang begini, misalkan sertifikasi, misalkan sudah nggak potong gaji karena habis gajinya, sehingga sertifikasilah yang dikorbankan. Caranya meminjam ke BPR dengan cara menjaminkan ATM sak tabungane, sak buku tabungane. Sehingga dia itu dapatnya cuma sisa. Ikuti orang sisa, orang masuk cukup kabeh oleh BPR. Maka secara teknis, cara penanganannya adalah jenengan telepon ke call centernya bank, sampaikan Pak Bank, Pak call center atau siapapun itu, tolong blokir ATM saya.
bilang aja hilang atau apapun, pokoknya blokir gitu aja. Karena jenengan punya hak untuk memblokir. Kalau jenengan ditanya siapa ibu kandung, jawab apa adanya. Nanti menjadi dasar buat dia untuk memblokir. Setelah diblokir, ATM itu nggak fungsi. Setelah ATM tidak fungsi, ibu bisa ambil di bank melalui teller, atau bisa urus lagi ATM baru. Itu secara teknis. Tapi ada yang tidak mampu, khawatir, bingung, hanya matur ke kami, Ustaz, kami tidak kuasa kalau sampai memblokir. Kami minta petunjuk yang lainnya. Oh baik, kami tidak punya petunjuk lain Bu, karena kami manusia biasa. Coba Allah, dia punya cara lain selain kami. Kami hanya pengetahuannya sangat terbatas. Kemudian saya minta ke beliau untuk sholat tasbih, kemudian minta petunjuk dan bimbingan ke Allah supaya dibantu. Sholat tasbih dia kerjakan hanya dalam hitungan hari. Tidak ada 3 hari dari setelah dia memohon pertolongan, tiba-tiba ATM itu keblokir sendiri. Bahkan yang memberitahu orang banknya, memberitahu ke beliau bahwa ibu karena masalah teknis, kami mohon maaf ATM itu keblokir. Oleh karena itu ibu bisa mengurus ATM baru kepada kami, nanti kami bantu. Tanpa dia blokir, keblokir sendiri, Allah yang turun tangan. Kemudian beliau ke bank ambil ATM dan dia bisa tarik sesukanya. Orang BPR ngamuk, Bu ini gimana, diapakan ATM-nya? Loh saya nggak ngapa-ngapakan Pak, kan dia jujur kan nggak ngapa-ngapain kok. Ini terus urusannya gimana? Bilang ke kami, Pak ini terus gimana kelanjutannya? Surati BPR-nya, minta keringanan hapus bunga, ajukan nyicil 500.000 tiap bulan, hanya bayar pokoknya saja. Dikirim. BPR tidak terima, ngamuk sampai datang ke sekolahan segala. Kami bilang sabarlah, yang penting sudah mengajukan, bertahanlah di situ. Ibadahlah terus kepada Allah, minta bimbingan kepadanya. Jarak mungkin 1 bulan sekitar itu, orang BPR mengalah. Akhirnya sampai hari ini boleh mencicil tanpa bunga sebanyak Rp500.000 per bulan. ATM-nya terselamatkan. Itulah cara Allah, dan Allah punya cara lebih banyak dari itu. Kalau memang mampu memblokir, blokirlah, karena itu pengetahuan kami. Tapi kalau tidak mampu, mintalah kepada dia supaya diberikan solusi yang lain yang dia ikut campur di dalamnya. Gitu ya. Dan itu kami mohon kepada kita semua Bapak dan Ibu untuk menjauhi yang namanya hutang dan riba. Efeknya tidak baik seperti ini. ATM diblokir, potongannya besar, seolah-olah banknya yang salah. Tidak, bukan banknya tok yang salah, jenengan yang salah. Dua-duanya salah. Kok yo gelem mau gede sakmono kok disarahke lho ATM ini. Tapi Allah Maha Pemurah, Dia Maha Pengampun, Pak Bu. Kalau kita bertobat, kita diterima tobatnya. Maka kami sarankan, ini kata kuncinya nggih, ojo dadi cah cilik. Terjemahnya gitu. Kadang kita tidak puasa, dipotong sama bank, kita pertahankan, tidak bisa, tetap dipotong karena mungkin PNS, potong gaji atau cara-cara lain sehingga kita nggak kuasa untuk menahan. Maka saran kami, bertobatlah, tapi ojo dadi cah cilik. Maksudnya gitu. Ono cerita bocah cilik nangis, ditekoni karo sing gedhe, ono apa Dik? Anu Kak, aku kelangan duit 2.000 rupiah. Oh, ya wis, ojo nangis, ini tak ijoli 2.000. Begitu diijoli, malah nangis gedruk-gedruk. Lho napa nek Dik wis diijoli kok malah nangis? Piyambake jawab, coba nek ora ilang, kan duitku dadi 4.000 kan. Jenenge cah cilik. Duite jenengan wis dipotong kalih bank, dijaluk wis ora iso dadi duite ilang. Terus bertobat kepada Allah, Allah memberikan rezeki dari jalan yang lain, mungkin lewat anak, lewat jualan atau apapun itu. Kalau sudah diberi Allah lewat jalan yang lain, aja malah nangis. Coba nek dipotong bank, kan duitku banyak. Berarti cah cilik niku.
Kita bicara pola pikir, kita sudah dewasa, tapi banyak di antara kita seperti anak kecil. Nah tadi, Langsung aja nggak apa-apa. Ini Ustaz, kalau kita sudah menjawab